Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Iri dengki diartikan dengan benci hati. Melihat orang Islam dapat kesenangan atau merasa berat hati. Melihat orang Islam dapat kebaikan. Hal ini juga terjadi di kalangan para ulama atau ustadz atau orang Islam sendiri. Ketika melihat murid atau santri ustadz yang lain lebih banyak darinya, maka berat hatinya atau benci melihat ustadz itu memiliki kelebihan santri. Maka keadaan seperti ini adalah iri. Ulama dahulu sering mengatakan bahwa tandanya kita tidak senang melihat orang mendapat nikmat apabila orang tersebut dapat bala kita senang. Kebalikan daripada kebaikan itu sendiri, yang mana seharusnya berucap alhamdulillah ketika mendengar atau melihat orang dapat kesenangan, dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika melihat orang lain mendapat bala. Tetapi orang yang memiliki dosa hati, yaitu iri dengki, berucap alhamdulillah ketika mendengar atau melihat orang dapat keburukan, dan berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk membenci, iri hati, dan juga saling bermusuhan, sebagaimana sabdanya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, hasud, iri hati, dan jangan saling bermusuhan. Akan tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak diperbolehkan seorang muslim mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Pada hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan bahwa ada dengki yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana sabdanya, yaitu dari Salim dari ayahnya radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak boleh dengki kecuali pada 2 hal. Pertama, orang yang diberi Allah kepandaian dalam membaca dan memahami Al-Quran, ia membacanya siang dan malam hari,
Kedua, orang yang dianugerahi harta benda oleh Allah dan ia menafkahkannya siang dan malam hari. Hadis riwayat Muslim. Iri dengki di dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hasud. Akan tetapi makna hasud dalam realita di masyarakat jauh lebih daripada pengertian yang disebutkan dalam kamus. Sebab hasud memiliki dampak negatif yang sangat luar biasa, baik secara fisik maupun non-fisik. Iri dengki dapat merusak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali fenomena yang terjadi di masyarakat di mana awalnya ia sebagai usahawan yang rajin beribadah, akhirnya menjadi lupa dengan ibadahnya disebabkan oleh saingan usaha yang semakin meningkat di sebelahnya. Iri dengki dapat juga membuka pintu kepada kemaksiatan kepada Allah. Seperti mana seseorang yang ketika dengki kepada lawannya, ketika tidak menemukan jalan untuk melawan, maka cara gaib seperti sihir datang ke dukun menjadi pilihan. Masih banyak lagi bahaya iri dengki yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepadanya dari kejahatan makhluk yang pendengki, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Rasulullah juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam atas kejahatan yang diberikan oleh orang yang pendengki. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril alaihi salam membacakan ruqyah kepada beliau yang bunyi dengan nama Allah yang menciptakanmu. Dialah yang menyembuhkanmu dari segala macam penyakit.
dan dari kejahatan pendengki ketika ia mendengki, serta segala macam kejahatan pandangan mata makhluk yang bermata. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Nadrah, dari Sa'id radhiyallahu an, bahwasanya Jibril alaihi salam pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Hai Muhammad, apakah kamu sakit?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, aku sakit." Lalu Jibril meruqyah beliau dengan mengucapkan, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu." Hadis riwayat Muslim.